Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com, channel yang akan membahas segala hal di dalam fisika dasar. Oke, kali ini lanjutan tentang bab fluida, yaitu tentang tegangan permukaan. Nah, di dalam fluida statis, yaitu fluida tidak bergerak, itu ada fenomena yang sangat unik teman-teman ya, yang mungkin teman-teman pada tahu. Jika misalkan ada sebuah benda yang massa jenisnya lebih besar daripada air, itu biasanya mengambang ya di permukaan air. Oke. Apakah itu misalkan jarum atau misalkan penjepit kertas gitu ya misal. Nah, biasanya mengambang gitu di permukaannya di sini gitu ya. Nah, di sini ya mengapung gitu ya. Nah, ini tidak lain adanya fenomena fisika, yaitu tegangan permukaan, ataupun ada beberapa serangga yang dia tidak tenggelam gitu teman-teman ya. Dia kayak sengaja seperti menginjak gitu ke permukaannya, seperti sebuah lembaran gitu ya. Nah, jadi tegangan permukaan ini dapat kita lakukan percobaan misalkan dengan menggunakan sebuah kawat gitu ya. Nah, kawat itu berbentuk seperti ini, kemudian nanti ada sebuah kawat yang lurusnya, nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kalau kita celupkan ya si kawat ini, ternyata celupkan ke dalam misalkan lapisan sabun. Nah, ini adalah lapisan sabunnya, lapisan gitu ya. Nah, lapisan. Kemudian kita akan tarik ya dengan gaya F ke kanan ya si kawat yang lurus ini. Dan ternyata ini berbanding lurus dengan tegangan tegangan permukaan oleh si selaput ini yang arahnya ke sini teman-teman ya. Nah, kemudian berarti tegangan permukaan itu dapat kita definisikan dengan simbol gamma ya. Itu adalah gaya ya yang dilakukan per satuan panjang ya, satuan panjang. Namun karena di sini lapisan tipisnya mempunyai L-nya dua sisi, dua permukaan. Kalau kita lihat dari atas, itu adalah permukaan atas dan permukaan bawah, sehingga lapisan permukaannya menjadi L-nya D di sini ya, F per D, berarti di sini menjadi 2L. Oke, karena permukaannya ada dua teman-teman ya, ada atas dan bawah. Oke, kalau misalkan situasinya seperti kita tegakkan gitu ya, tegak penulisannya. Nah, seperti ini. Nah, ini metode yang lain gitu ya. Nah, sehingga di sini ada F yang kita lakukan bersama, nanti beratnya si batang itu F tambah W. Jadi nanti F tambah W sama dengan gaya tegangan permukaan ini. Oke, lambda kali 2L ini ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, rumus ini untuk sebuah permukaan yang ada dua sisinya. Tapi kalau untuk cuman permukaannya satu sisi saja, teman-teman bisa memakai rumus F per L saja juga, tidak apa-apa. Kalau dia permukaannya hanya satu sisi. Oke, jadi ini untuk permukaan yang satu sisi saja. Jadi gaya ini akan berlaku untuk tiap satuan panjang. Oke. Nah, jika misalkan untuk yang satu sisi ya, oke, kita mengerahkan ini sepanjang delta x gitu ya teman-teman. Ya, seperti itu. Kita akan tinjau definisi yang lain. Berarti W itu adalah F dikali delta x teman-teman. Oke. Nah, turun sejauh x gitu misalnya. Nah, kemudian F-nya kita tahu bahwa yang ini ya, yang satu sisi ini, yang satu sisi. Gamma dikali L adalah delta x. Sedangkan L dikali delta x, ini L-nya ya. Ini L-nya. L dikali delta x adalah perubahan dari luasnya ya. Perubahan luas selaput. Oke. Nah, itu gamma. Oke. Jadi gamma itu tidak lain adalah W per delta A. Itu adalah usaha yang dilakukan oleh gaya tegangan permukaan ini untuk
merubah sejauh delta A, perubahan dari luas selaput itu. Oke, kemudian tegangan permukaan ini dapat berubah akibat peningkatan suhu ya, peningkatan suhu. Karena kita tahu kalau peningkatan suhu berarti gaya tarik antar molekulnya itu semakin bergerak, semakin cepat, sehingga akan menurunkan tegangan permukaannya ya, menurunkan tegangan permukaan. Maka akibatnya jika mencuci ya dengan air panas itu lebih cepat gitu, lebih bagus, lebih efektif dibandingkan mencuci dengan air yang biasa gitu, ataupun air yang hangat, air yang tidak panas gitu ya. Ataupun yang paling cepat untuk menurunkan tegangan permukaan ini adalah dengan adanya menambahkan sebuah deterjen gitu, atau dalam sabun gitu ya, sabun cuci pakaian, yaitu dengan menambahkan deterjen atau surfaktan gitu, ini akan menurunkan tegangan permukaan. Oke, sehingga mencuci dapat dengan mudah air masuk ke dalam pori-pori pakaian itu ya, menurunkan tegangannya permukaan. Oke. Jadi itu adalah fenomena-fenomena yang teman-teman, yang terjadi di dalam fluida statis. Contoh yang lain juga, misalkan tetesan embun atau tetesan dari keran itu membentuk sebuah bola ya. Bola itu diakibatkan akibat tegangan permukaan ya teman-teman. Oke, nanti ini akan berbentuk bola teman-teman. Atau misalkan embun-embun yang menetes pagi hari itu biasanya berbentuk bola gitu ya di ininya. Nah, ini disebabkan oleh tegangan tarikan tegangan permukaan itu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, begitupun kalau dia jatuh ke dalam air gitu, nanti si tegangan permukaan akan teman-teman, membuat si fluidanya akan membuat sebuah bola ya. Oke, bola air ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman untuk menggali fisika dasar. Sampai jumpa. Salam berfisika.com. Dadah.